Agustus 2025. Ledakan dan kebakaran hebat terjadi secara beruntun dan tak terkendali di berbagai penjuru Israel. Dari utara hingga selatan, kobaran api melahap fasilitas industri dan menjalar ke kawasan pemukiman warga. Tasnim News menggambarkan, situasi ini menciptakan suasana bak neraka di tengah musim panas yang ekstrim di Israel. Media rezim Zionis sendiri melaporkan, berbagai insiden mencurigakan terus meningkat dalam 10 hari terakhir, di mana warga menyebut situasi semakin panas dan benar-benar berubah menjadi neraka. Para saksi mata menyebut dentuman keras dan lidah api yang menjilat-jilat kerap muncul tanpa peringatan sebelumnya. Penyebab pasti dari rangkaian insiden mengerikan ini masih diselidiki. Banyak pihak menduga itu tidak terlepas dari laporan sebelumnya, di mana Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal hipersonik Palestina I ke Bandara Lot Jaffa pada bulan Agustus 2025. Al-Mayadin mengutip pernyataan juru bicara militer Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari, menyebut serangan itu sebagai balasan atas genosida di Gaza. Diklaim tidak hanya melumpuhkan operasional bandara, tetapi juga memaksa jutaan pemukim Israel berlindung di dalam bunker-bunker. Sejak perang di Gaza berlanjut, Yaman telah menembakkan 67 rudal balistik dan 18 drone ke wilayah Israel. Ledakan dan dentuman di berbagai wilayah itu menjadi rudal ke-15 dalam sebulan dengan rata-rata 1 rudal setiap 2 hari. Hampir bersamaan dengan ledakan itu, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan rudal dan peluru mortir bertubi-tubi ke arah Israel di sepanjang poros serangan kota. Menurut laporan Al-Mayadin, serangan yang dilancarkan pada hari Jumat ini mengubah langit Gaza menjadi merah membara, memaksa tentara pendudukan Israel berhamburan dan mundur dari garis depan. Tingkat koordinasi dan ketepatan waktu serangan menunjukkan perencanaan matang dan eksekusi yang semakin terampil dari pihak Hamas. Beberapa kendaraan tempur Israel dilaporkan hancur, meskipun jumlah korban di pihak militer Israel masih dirahasiakan oleh pihak berwenang. Times of Israel menyebut serangan ini sebagai satu di antara yang paling merusak dalam beberapa pekan terakhir. Belum selesai gempuran yang menghantam negeri Zionis, peringatan keras datang dari Teheran. Ayatollah Ahmad Khatami, pemimpin sholat Jumat, menyampaikan ancaman tegas kepada Israel. Mengutip Tasnim News, Khatami menegaskan dalam khotbahnya bahwa setiap agresi baru terhadap Iran akan dihadapi dengan balasan yang pasti dan lebih keras. Dia bilang, Iran bukanlah inisiator perang dan tidak berniat memulainya, tetapi Republik Islam Iran selalu siap kapanpun untuk menghancurkan rezim Israel jika nekat menyerang kembali. Dengan gamblang, Khatami menyatakan sejumlah provokasi bisa mengubah Tel Aviv menjadi kota hantu. Israel gelap gulita, krisis listrik berhari-hari ubah kota menjadi neraka di tengah musim panas. Agustus 2025, sejumlah kota di Israel seperti Rahat, Ramla, dan Lod mengalami pemadaman listrik tidak hanya berjam-jam, tetapi bahkan berhari-hari. Pemadaman total ini kemudian menjalar ke Ashdod, Holon, Netanya, Rechovot, hingga Haifa di utara. Ledakan-ledakan dahsyat yang berdentum membuat jaringan listrik lumpuh total. Pasokan listrik, jika tersedia, hanya menyala selama 3 jam dalam sehari, dan itu pun tak stabil. Video viral menunjukkan warga mengamuk di jalanan, melakukan protes besar-besaran karena listrik padam terus-menerus, dan lonjakan tegangan yang merusak peralatan rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan komputer. Perusahaan Listrik Nasional atau IEC, Israel Electric Corporation, dinilai tidak becus menangani krisis ini. Mereka kehabisan opsi, kehabisan waktu, dan kini juga kehilangan kepercayaan rakyat. Israel Electric Corporation adalah satu-satunya utilitas listrik nasional, mengendalikan sekitar 75% kapasitas pembangkitan listrik dan menjangkau hampir seluruh pelanggan di Israel. Perusahaan monopoli ini sempat mengumumkan sebelumnya bahwa pemadaman maksimal hanya berlangsung selama 48 jam jika listrik pusat terkena serangan. Tetapi kenyataannya,
warga Israel harus hidup tanpa listrik selama berhari-hari. Israel tidak terhubung ke jaringan listrik negara tetangga seperti Jordan atau Mesir, sehingga tidak bisa mengimpor daya saat darurat. Media arus utama seperti Israel Hayom menyebut serangan rudal-rudal beruntun dari Iran pada Juni lalu yang dilanjutkan pada bulan Juli oleh proksi-proksi Iran seperti Houthi Yaman dan terus berlanjut hingga Agustus adalah penyebab utama terganggunya pasokan listrik di berbagai komunitas. Di kawasan Holon di distrik Tel Aviv dan sekitar Yerusalem juga dilaporkan mengalami blackout massal menyusul kebakaran besar yang tidak terkendali. Gelombang panas ekstrim memperparah kondisi di mana banyak warga tertimpa penyakit heat stroke, komplikasi, dan dehidrasi. Penting untuk dipahami bahwa meskipun Israel terletak di Timur Tengah, sebagian besar penduduknya bukan berasal dari etnis atau latar belakang yang secara kultural sangat terbiasa dengan panas ekstrim seperti penduduk asli kawasan ini secara turun-temurun. Mereka adalah warga Israel modern yang berasal dari Eropa, yang sangat bergantung pada teknologi untuk bertahan di iklim panas. Ketika AC dan kipas mati, kerentanan mereka terhadap penyakit terkait panas seperti demam menjadi sangat tinggi. Fakta di lapangan lebih mengerikan, namun pemerintah Israel membungkam media dan melarang dokumentasi visual. Peliputan dibatasi dan video dari lapangan disensor oleh otoritas Israel. Krisis total dari ekonomi hancur hingga retaknya pemerintahan Israel. Banyak hal yang disembunyikan dari dunia, terutama soal situasi sebenarnya yang terjadi sejak awal perang. Israel sejatinya telah terjerumus ke dalam krisis di berbagai lini, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis psikologis, hingga krisis politik. Media arus utama kerap berusaha menutupi realitas ini, menggambarkan situasi seolah terkendali dan mendistorsi fakta demi fakta. Salah satu aspek paling nyata dari krisis yang dialami Israel adalah kehancuran ekonominya. Sejak awal perang, kerugian finansial terus membesar. Kerugian militer mencapai 34 miliar dolar. Total kerugian ekonomi menembus 67 miliar dolar. Dan defisit anggaran melonjak hingga 40 miliar dolar, angka tertinggi dalam sejarah Israel. Dampaknya terasa langsung di dalam negeri, di mana lebih dari 60.000 perusahaan tutup, menyebabkan lonjakan pengangguran. Pariwisata anjlok hingga 70%, merugikan negara 5 miliar dolar. Sektor konstruksi kehilangan 4 miliar dolar, dan lebih dari 70 perusahaan berhenti beroperasi. Aspek kedua dari krisis yang dihadapi Israel adalah pengungsian paksa terhadap warganya. Akibat perang yang terus berlanjut dan ketakutan terhadap serangan balasan dari berbagai kelompok perlawanan, sekitar 143.000 warga Israel telah meninggalkan rumah mereka. Kendati terjadi gencatan senjata, sebagian besar dari mereka enggan kembali. Ketakutan akan eskalasi baru dan ketidakpastian keamanan membuat banyak warga memilih menetap di lokasi pengungsian atau mencari tempat tinggal lain yang lebih aman. Aspek ketiga dari krisis yang melanda Israel adalah krisis psikologis yang mendalam. Konflik yang berkepanjangan dan rasa takut akan serangan balasan telah menciptakan tekanan mental besar di tengah masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 900.000 warga Israel kini menderita gangguan stres pasca trauma. Sepertiga populasi menghadapi depresi atau gangguan kesehatan mental. Konsumsi alkohol meningkat 25%. Penjualan pil tidur melonjak hingga 180%, pertanda bahwa banyak warga tidak mampu beristirahat tanpa bantuan medis. Selain krisis di bidang militer, ekonomi, dan sosial, Israel juga mengalami keruntuhan politik dan moral yang sangat serius. Citra global negara ini telah hancur total karena banyak negara dan masyarakat dunia kini mulai menyadari kebengisan mereka. Hingga Agustus 2025, tidak kurang dari 147 dari 193 negara anggota PBB dengan tegas mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Tahun 2024, negara-negara Eropa seperti Spanyol, Norwegia, dan Irlandia bergabung dalam barisan pengakuan ini.
Juli 2025, Prancis, Inggris, Kanada, Australia, serta beberapa negara Eropa lainnya mengeluarkan deklarasi bersama, menyatakan kesiapan mereka untuk mengakui Palestina secara resmi. Di belahan dunia lain, negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko dan Kolombia juga mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan Palestina. Di tengah kekacauan ini, skandal demi skandal yang melibatkan Perdana Menteri Netanyahu juga turut mengguncang negeri. Menurut laporan investigatif dari PBS dan penelusuran berbagai media nasional Israel dalam kasus yang dikenal sebagai Gifts Affair, Netanyahu menerima hadiah mewah dari miliarder Arnon Milchan dan James Packer. Imbal baliknya, dia memberi akses diplomatik dan kemudahan bagi para taipan kaya tersebut. Belum selesai kasus-kasus tersebut, terdapat kasus yang dikenal sebagai skandal kapal selam Jerman, menyeret nama Netanyahu dalam pembelian kapal selam Dolphin Class ThyssenKrupp. Media Haaretz melaporkan bahwa transaksi ini diduga melibatkan suap-menyuap berjuta-juta dolar kepada pejabat tinggi Israel, termasuk David Shimron, pengacara pribadi sekaligus sepupu Netanyahu. Skandal lainnya menyoroti dugaan Netanyahu menawarkan promosi jabatan kepada ketua pengadilan distrik sebagai imbalan atas penghentian proses hukum terhadap istrinya, Sarah Netanyahu. Tawaran itu ditolak, namun memicu investigasi yang menguak gratifikasi dan tekanan politik terhadap lembaga peradilan sebagaimana diungkap dalam arsip hukum yang dikutip Wikipedia dan Jerusalem Post. Sementara Netanyahu menghadapi badai hukum, orang-orang kepercayaannya juga tak luput dari skandal besar. Menurut Washington Post dan AP News, dua staf seniornya, Jonathan Urich dan Eli Feldstein, ditangkap dalam kasus Qatargate, sebuah jaringan dugaan penerimaan dana dari Qatar untuk memengaruhi kebijakan Israel dan membocorkan dokumen intelijen. Skandal ini memicu tuduhan berat berupa pengkhianatan dan pengaruh asing yang mengganggu integritas nasional. Ronen Bar, Direktur Shin Bet, turut memperparah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh The Guardian, Bar mengaku ditugaskan oleh Netanyahu untuk memata-matai demonstran anti-pemerintah. Ia menolak dan menyatakan kesetiaannya kepada institusi negara, bukan kepada figur politik. Apa yang tampak dari luar sebagai negara dalam konflik, ternyata dari dalam telah menjadi negara yang terkoyak. Retakan antara elit, bocornya kepercayaan publik, dan runtuhnya integritas hukum menunjukkan bahwa Israel sedang kehilangan kendali atas wilayah serta kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Israel saat ini tidak sama dengan Israel yang dikenal dunia beberapa tahun lalu. Ekonominya runtuh, masyarakatnya hancur secara psikologis, emigrasi meroket, politiknya kacau, dan perbedaan pendapat internal meningkat. Semua indikator ini mengarah pada titik balik yang kritis yang membuat banyak orang bertanya, apakah kita menyaksikan awal dari berakhirnya proyek Zionis? Terancam berhadapan Israel dan Amerika, Slovenia menjadi negara pertama Uni Eropa yang embargo senjata ke Tel Aviv. Pemerintah Slovenia resmi melarang semua ekspor dan impor hingga transit senjata serta peralatan militer dari Israel. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Slovenia Robert Golob pada Jumat 31 Juli. Dengan keputusan ini, maka Slovenia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang memberlakukan embargo militer penuh terhadap Israel. Sikap Slovenia ini diambil karena ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengambil tindakan yang tegas merespon sikap Israel di jalur Gaza. Pemerintah Slovenia bahkan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza secara sistematis telah ditolak oleh Israel, sehingga menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil. Embargo ini bukan langkah pertama Slovenia dalam menunjukkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan Israel. Dari laporan Times of Israel sendiri pada Juni 2024 misalnya, Parlemen Slovenia telah mengeluarkan dekret resmi untuk mengakui kenegaraan Palestina, mengikuti langkah Irlandia, Spanyol, dan juga Norwegia. Pada awal Juli 2025, pemerintah Slovenia juga melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel yang dinyatakan sebagai persona non grata karena dinilai mengeluarkan pernyataan yang mengandung unsur genosida dan menghasut kekerasan terhadap rakyat Palestina.
Palestina adalah luka terbuka yang belum sembuh di tubuh. Sejak tahun 1948, pendirian entitas ilegal bernama Israel telah mengakibatkan pengusiran massal, pembantaian, penghinaan terhadap tempat-tempat suci, dan blokade brutal terhadap Gaza. Namun, yang lebih menyakitkan daripada kekejaman musuh adalah keheningan dan perpecahan di kalangan umat sendiri. Imam Khomeini, pemimpin revolusi Islam Iran, berulang kali menegaskan bahwa jika 1 miliar umat Islam masing-masing melempar 1 ember air, maka Israel akan tenggelam. Sebuah pernyataan simbolik yang menyiratkan kekuatan luar biasa jika kita bersatu. Ada beberapa faktor utama yang menghambat terwujudnya persatuan dalam membela Palestina. Pertama adalah sekularisme rezim Arab. Banyak negara Arab menjadikan agama sebagai simbol saja. Mereka mengutamakan stabilitas rezim dan hubungan ekonomi dengan Barat ketimbang membela Palestina. Bukti paling jelas terlihat pada kebijakan Arab Saudi yang melarang penggunaan kefiyeh, simbol perlawanan Palestina, dan aktivitas doa khusus untuk Palestina di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pada November 2023, otoritas Saudi menahan presenter Inggris Islah Abdurrahman selama 1,5 jam hanya karena mengenakan kefiyeh serta memaksa jemaah Al-Jazair menghapus rekaman doa untuk Palestina. Kebijakan ini dibingkai sebagai desakralisasi politik dari tempat ibadah, tetapi pada praktiknya merupakan bentuk kompromi dengan kepentingan geopolitik Barat. Lebih jauh lagi, doktrin keamanan nasional versi mereka kerap mengkriminalisasi gerakan pro-Palestina sebagai ancaman stabilitas. Tahun 2024, pemerintah Mesir membubarkan aksi solidaritas untuk Gaza dengan dalih mencegah provokasi. Sementara media pemerintah Uni Emirat Arab secara sistematis menyudutkan Hamas sebagai gerakan ekstremis. Di satu sisi, mereka mengklaim diri sebagai pelindung situs suci Islam di Yerusalem. Tetapi di sisi lain menjalin aliansi intelijen dengan Israel melalui platform seperti Medusa atau Intelligence Sharing Network. Ambivalensi ini tercermin dalam sikap Oman yang mengecam serangan Israel di satu podium PBB, sementara di balik layar menjadi transit senjata Israel ke Yaman via pelabuhan Dukam. Sejak tahun 2020 tidak ada satupun konferensi tingkat tinggi Liga Arab yang menghasilkan resolusi yang mengikat tentang Palestina. Faktor kedua adalah propaganda anti-perlawanan. Salah satu propaganda ini tercermin dalam penciptaan kode bahasa yang bias, seperti korban Israel disebut killed, sementara korban Palestina hanya died. Kata died bersifat multitafsir dan mengaburkan pertanggungjawaban, sementara killed secara psikologis mengarahkan publik pada pencarian pelaku. Media Barat secara sistematis juga menggunakan diksi yang mendistorsi realitas yang sebenarnya. Saat melaporkan serangan Israel terhadap rumah sakit di Gaza yang menewaskan warga sipil, CNN, New York Times, dan Washington Post menggunakan istilah blast atau explosion, kata yang mengisyaratkan ledakan berasal dari dalam, bukan dari serangan eksternal. Pemilihan kata ini menciptakan keraguan tentang pelaku sebenarnya. Western media turut membentuk opini melalui framing bahasa. Istilah seperti invasion diubah menjadi ground operation, dan kata occupation diganti menjadi control atau presence. Selain itu, terdapat pula kampanye hoax yang terstruktur, termasuk akun palsu, situs cloning, dan penyebaran hashtag seperti Hamas is ISIS. Strategi ini, yang diorganisir oleh Kementerian Diaspora Israel via agen swasta, ditujukan untuk mempengaruhi para politikus Barat seperti anggota Kongres Amerika dan Afrika guna mempertahankan dukungan terhadap bantuan militer ke Israel. Lebih jauh lagi, Israel mengembangkan aplikasi Act.il yang berfungsi sebagai gamified propaganda tool. Pengguna mendapat misi seperti membagikan konten pro-Israel, melaporkan akun kritis, atau membanjiri kolom komentar. Semakin aktif pengguna, semakin tinggi peringkatnya di papan skor. Sebuah sistem yang mendorong penyebaran narasi anti-perlawanan secara masif. Secara keseluruhan, propaganda anti-perlawanan dijalankan melalui teknik manipulatif linguistik, framing visual yang emosional, serta operasi media digital.
Strategi ini telah membentuk persepsi massa sedemikian rupa, sehingga perlawanan Palestina dianggap tidak sah dan harus dilenyapkan. Propaganda lain yang kerap beredar adalah narasi bahwa serangan Iran ke Israel hanyalah sandiwara politik, bukan bentuk perlawanan yang nyata. Misalnya ketika Iran pada Juni 2025 melancarkan serangan rudal selama 12 hari berturut-turut ke berbagai kota dan pangkalan Israel, sebagian orang di media sosial dan bahkan segelintir tokoh agama di Indonesia menyebut bahwa itu hanyalah drama atau pura-pura perang. Mereka berpendapat bahwa Iran dan Israel hakikatnya bersekutu dan berteman. Narasi ini diperkuat dengan klaim bahwa Iran menyerang hanya karena diserang, bukan untuk membela Palestina. Padahal jika menilik sejarahnya, Iran sejak revolusi Islam 1979 di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini justru memutus seluruh hubungan diplomatik dengan Israel dan Barat, serta menjadikan anti-Amerika dan anti-Zionisme sebagai fondasi ideologi negaranya. Di era Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran memang pro-Barat dan memiliki hubungan dagang dengan Israel, namun semua itu berakhir setelah revolusi. Sejak krisis sandera kedutaan Amerika pada tahun 79, Iran mengalami embargo, sanksi ekonomi, dan isolasi internasional yang panjang. Pembekuan aset senilai 12 miliar dolar pada tahun 79, embargo minyak tahun 95, hingga pemblokiran akses ke sistem keuangan global tahun 2012, semuanya adalah fakta yang tak bisa diabaikan. Khomeini bahkan menyatakan Israel sebagai tumor ganas yang harus dihilangkan dari tubuh dunia Islam. Sejarah perlawanan Iran terhadap Israel juga tampak dari pembentukan dan dukungan terhadap jaringan proksi yang nyata, bukan simbolis. Hizbullah Lebanon, didirikan Iran tahun 1982, telah menjadi duri dalam daging bagi Israel dengan 150.000 rudal siap luncur. Pada tahun 2006, mereka memaksa Israel mundur dari Lebanon Selatan untuk pertama kalinya sejak 1978. Di Yaman, Houthi yang didukung Iran berhasil melumpuhkan bandara Lot Jaffa pada Agustus 2025 dengan rudal Quds III, hasil rekayasa teknologi Iran. Bahkan di Gaza, Brigad Al-Quds faksi Palestina pro-Iran secara terbuka menggunakan drone Ababil II buatan Iran dalam serangan ke Sderot bulan November 2024. Dari sini, kita bisa memahami bahwa serangan-serangan yang dilancarkan kelompok ini ke arah Israel bukanlah drama, tetapi hasil dari jaringan perlawanan yang dibangun selama puluhan tahun, yang oleh banyak analis disebut sebagai Axis of Resistance. Narasi Sunni dan Syiah juga sering digunakan untuk memecah solidaritas. Memang, perbedaan akidah antara Sunni dan Syiah sangatlah mendasar. Tetapi dalam konteks melawan pendudukan dan mendukung Palestina, sekat itu harus diterjang dan dihilangkan. Di berbagai momen, umat Muslim lintas mazhab menegaskan bahwa perjuangan Palestina adalah isu kemanusiaan, bukan sekedar isu sektarian. Dukungan terhadap Palestina meluas ke ranah internasional dan melintasi batas agama. Roger Waters, mantan vokalis Pink Floyd, menggelar konser The Wall for Palestine di Berlin 2024 dengan menampilkan bendera Hizbullah dan Hamas di panggung. Ilmuwan Noam Chomsky secara konsisten membongkar propaganda pro-Israel dalam bukunya Gaza in Crisis. Di dunia fashion, desainer Bella Hadid, keturunan Palestina, menjadikan runway show sebagai panggung protes dengan model mengenakan kefiyeh. Pada akhirnya, bukti paling gamblang adalah penderitaan rakyat Iran sendiri akibat sanksi Barat yang didukung Israel. Inflasi 54%, kelangkaan obat esensial, dan pembatasan perjalanan warga Iran adalah harga yang mereka bayar untuk konsistensi membela Palestina. Jika benar Iran bersekongkol dengan Israel, tak akan ada 7 juta warga Iran yang turun ke jalan pada Maret 2024 meneriakkan, "Dari Teheran ke Gaza, kami lawan Zionis." Perlawanan punya banyak wajah: rudal Iran, kefiyeh warga Jakarta, boikot mahasiswa London, dan doa jemaah di Masjidil Haram. Tapi musuhnya satu: apartheid Israel.
Jika kita melihat fakta sejarah, serangan Iran ke Israel pada 2025 dan dukungan mereka terhadap gerakan perlawanan adalah kelanjutan dari garis ideologis anti-Zionis yang dibangun sejak revolusi Islam. Menyebutnya sebagai drama atau sandiwara hanyalah bagian dari propaganda anti perlawanan yang bertujuan melemahkan dukungan moral bagi Palestina, memecah umat, dan menutupi kenyataan bahwa ada perlawanan nyata yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Palestina, tanah yang dirampas, sejarah yang dilenyapkan. Dahulu kala, tanah yang kini kita kenal sebagai Palestina adalah permadani kehidupan yang utuh dan harmonis. Dari perbukitan Hijaz yang menghijau di utara, lanskap membentang melintasi dataran pesisir nan subur di Gaza dan Jaffa, melaju ke lereng-lereng berbatu di Yerusalem dan Hebron, hingga menjangkau padang-padang rumput Negev yang luas di selatan. Di jantungnya berdiri kota-kota tua berbatu yang syarat akan makna sejarah. Pusatnya adalah Yerusalem, kota tiga agama dengan kubah emasnya yang memantulkan cahaya surya dan jalan-jalan batu yang menyimpan doa ribuan tahun. Sejak zaman kuno, tanah antara Sungai Yordan dan Laut Tengah ini bernama Palestina, dihuni bangsa Kan'an, kemudian Filistin, dan menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Alexander Agung, dan Romawi yang menyebutnya Syria Palestina. Tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds Yerusalem dengan penuh kedamaian. Tak ada pembantaian, tak ada pengusiran. Di bawah panji Islam, Palestina menjadi rumah bagi tiga agama, yaitu Islam sebagai mayoritas, Kristen berbagai mazhab, mulai dari Ortodoks Yunani, Armenia, Katolik, dan Suriah, serta komunitas Yahudi kecil yang telah berabad-abad berakar di Hebron, Safed, dan Tiberias. Mereka hidup rukun, membajak tanah yang sama, berdagang di pasar yang sama, dan menghirup udara dari langit yang sama. Memasuki abad ke-12, Perang Salib mengoyak ketenangan. Tahun 1099, tentara salib Eropa merebut Yerusalem. Darah menggenangi lorong-lorong kota suci hingga mengalir setinggi mata kaki. Masjid Al-Aqsa dinodai, diubah menjadi istana. Tapi Palestina tak pernah menyerah. Tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan kehormatan Al-Quds. Toleransi ditegakkan, sinagog Yahudi dipulihkan, gereja-gereja dijamin keamanannya, dan umat Nasrani boleh berziarah. Di bawah dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, Palestina kembali menjadi tanah damai. Jeruk Yafa, zaitun Nablus, dan sabun Hebron menghidupkan perekonomian. Warga berbahasa Arab, baik Muslim maupun Kristen, menyebut diri mereka sebagai Filistiniun atau rakyat Palestina. Tahun 1516, Kesultanan Utsmaniyah mengambil alih. Selama 4 abad, Palestina menjadi bagian dari wilayah Suriah. Catatan pajak dan tanah atau tapu Defterleri dari abad ke-16 hingga 19 menyatakan bahwa 90% tanah dikuasai oleh fellahiin atau petani lokal Palestina. Nama Palestina terpampang resmi di peta Utsmaniyah. Tahun 1882, sensus penduduk menunjukkan hanya 4% penduduk Palestina yang Yahudi. Mereka hidup damai di Haifa, Akka, Yerusalem, dan Gaza. Lonceng gereja, azan masjid, dan kidung sinagog kerap kali bersahut-sahutan. Sampai suatu hari Perang Dunia Pertama mengubah segalanya. Kekaisaran Utsmaniyah yang bergabung dengan blok sentral, Jerman dan Austria-Hongaria tumbang, dan Palestina pun jatuh ke tangan Inggris. Di tengah kobaran perang, pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada pemimpin Zionis Inggris Baron Lionel Walter Rothschild. Isinya pengkhianatan. Pemerintah yang mulia memandang positif pendirian di Palestina sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi. Inilah deklarasi Balfour, janji gelap Inggris di atas tanah yang bukan miliknya kepada orang-orang yang bukan penduduknya. Inggris menjajah Palestina secara resmi tahun 1920 melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa. Pintu gerbang dibuka lebar, imigrasi massal Yahudi Eropa membanjiri Palestina. Organisasi Zionis seperti Jewish Agency membeli tanah dengan cara paksa dan licik
dari tuan tanah absente yang tinggal di Beirut atau Damaskus mengusir felahin Palestina yang telah menggarapnya turun-temurun. Tahun 1922, populasi Yahudi meningkat menjadi 11%. Tahun 1931 melonjak menjadi 17%. Rakyat Palestina pun bangkit. Revolusi besar tahun 1936 hingga 1939 dipimpin tokoh seperti Izzuddin Al-Qassam, Abdul Qadir Al-Husaini, dan Haj Amin Al-Husaini. Inggris menumpasnya dengan brutal, 5.000 syahid Palestina, puluhan ribu terluka atau dipenjara. Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 1939 hingga 1945 menciptakan gelombang baru. Tragedi Holocaust yang dilakukan Nazi Jerman di Eropa memicu simpati global sekaligus menjadi momentum bagi Zionis untuk mendorong imigrasi lebih besar ke Palestina. Tekanan pada Inggris meningkat. Tahun 1947, Inggris menyerahkan masalah Palestina ke PBB. Tanggal 29 November 1947, Resolusi 181 PBB disahkan, yaitu Rencana Pembagian Palestina. Tanah air bangsa Palestina dipecah, 55% untuk negara Yahudi, 45% untuk negara Arab Palestina, dengan Yerusalem sebagai zona internasional. Saat itu, populasi Yahudi hanya 33% dan mereka hanya menguasai 7% tanah. Maka rakyat Palestina menolak. Perang saudara pecah. Kelompok paramiliter Zionis, yaitu Haganah, Irgun yang dipimpin Menachem Begin, Lehi, atau Stern Gang, melancarkan serangan teror, pembantaian Deir Yassin 9 April tahun 48, di mana 250.000 warga sipil dibantai, pembantaian Tantura, Lida, dan puluhan desa lainnya. Taktiknya adalah menciptakan teror massal agar warga Palestina melarikan diri. Tanggal 14 Mei 1948, Inggris akhirnya mundur. Hari itu juga David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Ini bukan deklarasi, tapi pemicu operasi militer terencana yang disebut Plan Dalet. Tujuannya adalah mengusir paksa penduduk Palestina dan menguasai wilayah seluas mungkin. Pasukan Zionis menyerbu. Dalam hitungan bulan, 15.000 rakyat Palestina tewas. Lebih dari 750.000 diusir dari rumah dan tanah mereka. 531 desa dihancurkan hingga rata dengan tanah. Nama-nama geografis dihebraisasi. Al-Lid jadi Lod, Al-Nasira jadi Nazaret, Beersheba Al-Falastiniyah jadi Be'er Sheva. Dalam sekejap, Israel menguasai 78% tanah Palestina. Peristiwa inilah yang disebut bangsa Palestina sebagai An-Nakba, yaitu bencana yang abadi. Gaza dikuasai Mesir, tepi barat termasuk Yerusalem Timur dikuasai Yordania, tapi tanah air mereka sudah raib. Perang Juni 1967 yang dikenal sebagai Perang 6 Hari adalah bencana kedua, yaitu An-Naksa. Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam 6 hari, mereka menduduki sisa 22% Palestina, yaitu tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Mereka juga menduduki dataran tinggi Golan Suriah dan semenanjung Sinai Mesir. Pendudukan Israel atas seluruh tanah Palestina kini sempurna. Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel mundur dari wilayah yang diduduki. Israel menolak. Tahun 1980, Israel secara sepihak menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang utuh dan abadi bagi Israel. Sebuah tindakan yang tak diakui dunia internasional. Israel tak hanya menjajah, tapi secara sistematis menghapus Palestina dari peta dan realita. Caranya adalah membangun pemukiman ilegal. Sejak 1967, Israel membangun permukiman Yahudi di atas tanah Palestina yang diduduki di tepi barat dan Yerusalem Timur. Pemukiman ini melanggar hukum internasional, yaitu Konvensi Jenewa keempat. Dimulai dengan rencana rahasia Yigal Allon tahun 67, kemudian diperluas secara agresif. Pemukiman seperti Ariel, Ma'ale Adumim, Gush Etzion, dan Har Homa dibangun di atas tanah rampasan dengan memecah belah tepi barat. Jalan khusus Yahudi dibangun, menghubungkan pemukiman ke Israel, memotong wilayah Palestina. Lebih dari 700.000 pemukim Yahudi tinggal ilegal di 279 pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur.
Mereka dilindungi tentara, sementara warga Palestina di sekitarnya hidup di bawah kekangan, pos pemeriksaan atau checkpoint, tembok pemisah atau apartheid wall, izin terbatas, dan kekerasan sehari-hari dari pemukim bersenjata. Inilah apartheid dalam praktik nyata. Tahun 2005, Israel melepas Gaza, tapi hanya menarik pemukim dan tentaranya dari dalam Gaza. Mereka tetap mengontrol perbatasan, ruang udara, perairan, dan jalur masuk barang maupun manusia. Gaza tetap dikepung. Tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina. Konflik internal dengan Fatah meletus. Tahun 2007, Hamas menguasai Gaza. Sementara Israel, didukung Mesir, memberlakukan blokade total atas jalur Gaza. 2 juta manusia, separuhnya adalah anak-anak, terkurung di penjara terbuka seluas 365 km persegi tersebut. Listrik hanya beberapa jam sehari, air bersih langka, perekonomian lumpuh, pengangguran meroket. Israel melancarkan serangan besar-besaran secara periodik. Operasi Kaslit tahun 2008 hingga 2009, serangan Pillar of Defense tahun 2011, serangan Protective Edge tahun 2014, dan serangan Guardian of the Walls tahun 2021. Ribuan syuhada Gaza gugur, sebagian besar warga sipil. Infrastruktur hancur berulang kali. Status quo hari ini suram. Tepi barat terfragmentasi menjadi kantong-kantong, area A, B, C, yang dikelilingi pemukiman dan zona militer Israel. Yerusalem Timur terus diyahudisasi, rumah-rumah Palestina dihancurkan, seperti di Sheikh Jarrah dan Silwan, warga diusir, pemukim masuk, Masjid Al-Aqsa terus diganggu, Gaza masih terkepung, bangkit dari reruntuhan demi reruntuhan. Proses perdamaian seperti kesepakatan Oslo 1993 gagal memberikan negara merdeka bagi Palestina. Israel terus membangun pemukiman. Kekerasan pemukim di tepi barat makin menjadi. Tanggal 7 Oktober 2023, serangan Hamas dari Gaza memicu respon Israel yang belum pernah terjadi. Pembantaian, kelaparan massal, dan kehancuran total Gaza di depan mata dunia. Lebih dari 38.000 syuhada Gaza, ribuan hilang, jutaan mengungsi. Genosida berlangsung nyata. Tahun 2025, dunia Timur Tengah berguncang. Api yang membara selama puluhan tahun antara Iran dan Israel akhirnya meledak menjadi perang terbuka. Pada tanggal 13 Juni 2025, langit Iran bergetar oleh suara dentuman bom. Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran. Mereka membidik sejumlah tokoh, yaitu Jenderal IRGC Hossein Salami, serta beberapa ilmuwan nuklir. Tapi yang tak disadari Israel, mereka telah membuka gerbang neraka yang selama ini tertutup. Iran membalas. Hanya beberapa jam setelah serangan Israel, ratusan rudal balistik dan drone tempur melesat dari berbagai titik menuju jantung pertahanan Israel. Tel Aviv, Beersheba, pangkalan militer Negev, bahkan situs strategis Israel di sekitar Yerusalem terkena serangan. Dunia tercengang. Selama ini, Israel dikenal dengan sistem pertahanan udara yang kuat, Iron Dome, Arrow, dan David's Sling. Tapi serangan Iran tak bisa dibendung seluruhnya. Rudal-rudal berhasil menembus lapisan pertahanan dan menghantam target sensitif. Salah satunya adalah pusat energi di utara Negev yang meledak dan menyebabkan padamnya aliran listrik. Setiap malam, sirene di kota-kota Israel meraung panjang. Warga bersembunyi di tempat perlindungan. Ketakutan mulai merayap. Bahkan rumah sakit Soroka, pusat medis Israel di Beersheba, terkena dampak serangan rudal Iran pada tanggal 19 Juni. Ledakan di kompleks itu menyebabkan gangguan besar pada layanan darurat dan memicu evakuasi ribuan pasien. Amerika Serikat akhirnya turun tangan secara terbuka pada tanggal 22 Juni. Mereka menyerang 3 situs nuklir, Natanz, Fordow, dan Isfahan. Tapi Iran, yang sejak lama mengantisipasi serangan semacam ini, langsung membalas. Rudal-rudal pun menghantam pangkalan militer Amerika di Qatar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern Timur Tengah, Israel benar-benar terlihat terdesak di hadapan satu negara yang selama puluhan tahun dikenai sanksi oleh Barat. Ini adalah babak baru dalam sejarah perlawanan. Sebuah pesan dari Teheran bahwa Palestina tidak sendirian
dan bahwa keadilan betapapun ditunda dan dibungkam akan menemukan jalannya kembali.